Minum dulu. Pahit. Halo, salam Stibo dari Jogja. Perasaan udah setahun lebih harga VGA Card nggak turun-turun. Buat teman-teman yang pengen upgrade atau mau beli VGA Card baru, kayaknya udah mulai bosan ya nunggunya, Kak. Turun-turun juga. Seingat saya, terakhir kita bisa dapatkan harga VGA Card di harga normal alias mendekati SRP itu di akhir tahun 2020. Dan tiba-tiba aja perasaan cepet banget. Ini udah Desember 2021, jadi memang fenomena ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun. Nah, ternyata selain VGA Card yang naik tinggi banget, ada beberapa komponen PC yang justru harganya turun drastis. Komponen apa aja itu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa juga harga VGA Card nggak turun-turun juga? Abis ini saya coba akan bercerita menurut versi kita kenapa fenomena ini terjadi dan kelihatannya belum akan selesai juga. Ya, cerita akan kita mulai dari pengalaman saya pribadi ya. Udah setahun lebih fenomena VGA Card naik, tapi masih aja sampai hari ini kalau ada yang DM atau WhatsApp saya tentang tanya harga VGA Card dan saya jawab dengan harga sekarang, mereka agak terkejut dan selalu bertanya kapan ya Om harganya bisa balik normal lagi. Nah, sampai sekarang itu masih ada yang nanya kayak gitu. Dan jujur saya tidak bisa jawab pertanyaan itu. Fenomena kenaikan VGA Card udah setahun dan nggak turun-turun juga, itu juga menurut saya ada beberapa sebab. Yang pertama, seperti yang dulu saya sebutkan, pernah saya singgung di video-video saya yang lalu, masalah hukum supply and demand. Ketika demandnya besar alias permintaan besar dan supply-nya tidak bisa memenuhi demand, otomatis harganya naik. Nah, kenapa demandnya jadi besar? Beberapa pihak menyalahkan pihak miner alias penambang cryptocurrency. Karena mereka membutuhkan VGA Card dalam jumlah besar untuk melakukan penambangan cryptocurrency. Sedangkan dari sisi produsen sendiri, baik Nvidia maupun AMD tidak bisa mengikuti demand untuk memproduksi secara lebih banyak lagi. Mereka sepertinya dalam tanda kutip punya kendala di lini produksi mereka, entah chipsetnya shortage atau pabriknya penuh atau bagaimana, saya juga kurang paham ya. Tapi intinya mereka secara supply tidak bisa memenuhi permintaan pasar yang begitu besar. Tapi menurut saya itu bukan satu-satunya sebab kenapa harga VGA Card nggak turun-turun. Ada satu sebab lagi, yaitu kelangkaan prosesor. Apa hubungannya kelangkaan prosesor dengan harga VGA Card? Jadi gini, menurut versi kita, kalau prosesor itu langka, kalau sekarang sih terutama dari sisi AMD ya, AMD itu termasuk yang cukup susah dicari prosesornya di beberapa tipe favoritnya, hampir dalam istilah sekarang mah goib di market ya, hampir nggak ada, kalaupun ada harganya tinggi banget. Entah kenapa si Ryzen series ini menghilang dari market, secara lini produksi sepertinya mereka punya kendala, dan demandnya terlampau besar karena Ryzen cukup sukses di market. Nah, apa hubungannya kelangkaan prosesor dengan VGA Card? Jadi ketika prosesor itu tidak ada, sedangkan prosesor itu adalah komponen utama dalam sebuah PC rakitan, komponen-komponen lain di luar prosesor juga akan kesulitan dijual. Jadi seperti motherboard, memori, storage, power supply, VGA Card jelas ya, casing, bahkan sampai ke monitor dan gaming gear lainnya, itu ada kendala juga ketika tidak ada prosesor, karena pihak toko atau retailer yang biasanya merakit PC nggak bisa ngerakit PC gara-gara nggak ada prosesor. Terus ceritanya berlanjut ke sisi bisnis. Dari sisi distributor VGA Card, biasanya setiap distributor VGA Card juga memiliki produk-produk lain untuk didistribusikan dari komponen-komponen PC yang lainnya seperti motherboard, storage, memori, dan lain-lain. Mereka juga sangat kesulitan menjual komponen-komponen lain selain VGA Card karena itu tadi nggak ada prosesornya. Nah, sedangkan mereka tahu kalau VGA Card ini relatif sangat mudah dijual karena demandnya besar. Jadi, kalau saya lihat harga dari distributor tuh sebenarnya naik sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget harga VGA Card itu. Tapi karena si distributor ini kesulitan menjual komponen-komponen lainnya dan melihat peluang menjual VGA Card itu sangat mudah dan demandnya besar, mereka akhirnya membuat paket penjualan. Setiap toko atau retailer yang ingin membeli VGA Card diwajibkan membeli komponen-komponen lainnya alias dibundling dengan komponen-komponen lainnya. Jadi pihak retailer atau toko yang butuh VGA Card mau nggak mau harus membeli komponen-komponen lainnya, walaupun sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat atau stoknya masih ada. Tapi karena mereka butuh VGA Card-nya, kepaksa mereka beli. Nah, sekarang sudah di sisi retailer atau toko.
Si toko ini ketika stok komponen lainnya menumpuk dan tidak bisa dijual, mereka juga berpikir kalau VGA card itu sebenarnya demand-nya besar dan mempunyai prospek profit yang lebih besar. Akhirnya mereka mensubsidi silanglah harga VGA card dan komponen-komponen lain yang datang beserta VGA card itu. Sehingga mereka memiliki barang-barang komponen tersebut dengan harga yang sangat murah alias jauh di bawah harga dealer yang biasa mereka dapatkan ketika kondisi ini belum terjadi. Ujung-ujungnya mereka bisa menawarkan komponen-komponen tersebut ke end user dengan harga yang sangat murah. Kira-kira begitu cerita besarnya. Jadi, toko yang punya VGA card hampir pasti memiliki barang-barang yang mereka tidak inginkan seperti motherboard, memori, storage, atau power supply yang kadang-kadang tipenya juga tipe-tipe yang bukan fast moving alias susah dijual. Jadi, mereka secara inisiatif akan mensubsidi silang harga si VGA card dengan harga komponen-komponen tersebut. Ujung-ujungnya mereka nggak bisa menjual harga VGA card-nya dengan harga murah, jadi tetap tinggi. Walaupun sebenarnya kalau di notanya harga VGA card dari distributor tuh nggak tinggi-tinggi amat, cuman buntutnya panjang banget dan tanda kutip susah dijual. Jadi harus dimurahkan alias disubsidi dari harga VGA card-nya. Begitu sederhananya. Sederhana nggak sih sebenarnya? Ruwet ya, Miss? Ditakoni mah dada. Jadi begitu teman-teman, itu salah satu kenapa harga VGA card yang menurut kita paling logis kenapa sampai sekarang ini nggak turun-turun juga. Dan di akhir cerita, toko-toko yang punya stok banyak komponen-komponen yang datang dengan VGA card dari pembelian bundling VGA card, mereka akan berusaha melikuidkan stok mereka dengan menjual dengan harga semurah mungkin. Karena dirakit juga nggak bisa, nggak ada prosesornya. Ada beberapa komponen yang terdeteksi dijual cukup murah. Yang pertama motherboard ya. Teman-teman bisa browsing aja atau googling atau di searching di beberapa marketplace, bisa dilihat bahwa harga-harga motherboard itu bisa ajaib banget. Saya kemarin lihat ada chipset A320 dari MSI dari Gigabyte, itu harganya bisa di bawah 600.000 alias 500 ribuan aja, padahal normalnya itu 800 ribuan. Diskonnya lumayan loh itu, 30% lebih. Ya, dan beberapa tipe lain, B450 chipset, B560 chipset juga lumayan turun, banyak banget yang jual sale. Terus motherboard high end juga, itu banyak banget yang nge-sale harganya cukup murah. Teman-teman tinggal bandingkan harga beberapa bulan lalu dan harga sekarang, kalian teman pasti akan admit bahwa harganya sekarang murah banget. Terus yang kedua, komponen yang terdeteksi lebih murah adalah memori DDR4. Ya, kalau ini mungkin skalanya lebih global ya, karena prosesornya langka itu worldwide. Beberapa pabrikannya kayaknya overstock dari memori DDR4 ya. Itu pertama penyebabnya menurut kita loh ya. Yang kedua mungkin karena ada isu peralihan ke DDR5, karena Intel sudah mulai pakai DDR5 dan kemungkinan juga AMD Next Gen juga pakai DDR5, mereka mungkin akan mencoba splitting ke teknologi DDR5 sehingga DDR4-nya harganya diturunkan. Sekarang itu 16 GB kit itu, 8 GB kali 2 itu harganya kurang lebih 1 juta, bahkan di bawah 1 juta. Sedangkan yang 32 GB kit yang biasanya di atas 3 juta itu cuma ditawarkan di bawah 2 juta rupiah sekarang. Nah, karena VGA card nggak turun-turun dan masih cukup langka, kalau kamu ingin upgrade komponen lainnya seperti motherboard dan memori, sekarang adalah saat yang menurut saya tepat karena harganya sedang murah-murahnya. Itu mungkin cerita singkat tentang fenomena yang terjadi sekarang di market perakitan PC. Moga-moga video yang singkat dan sederhana ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi. Terima kasih banget yang sudah bersama kita Jawara Media. Terima kasih banget yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.